Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aprilina, 18/12/0139. Di sini saya memenuhi syarat ujian akhir semester dengan mata kuliah Etika Bisnis yang diampu oleh dosen Lasti Yosiastini, STMSI, dengan kelas PU 1X2. Baiklah, saya akan menjawab 3 soal yang dikasih Ibu Lasti, dan yang akan saya jawab 2 di antara 3 soal yang dikasih Ibu Lasti itu, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Di sini soalnya tentang munculnya boundary list organization, yang di sini dimintanya oleh soal tersebut yaitu, menurut Anda kode etik yang bagaimana yang harus diterapkan untuk kondisi boundary list organization ini? Berikan penjelasan untuk jawaban yang Anda berikan itu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu boundary list organization ini, organisasi tanpa batas, adalah sebuah organisasi di mana telah ada upaya bersama oleh para manajer untuk mendobrak hambatan internal dan eksternal. Kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah dijadikan sebagai corporate kultur. Hal ini terutama penting bagi perusahaan besar yang karyawannya tidak semua saling mengenal satu sama lain. Menurut saya, kode etik yang harus diterapkan untuk kondisi boundary list organization ini adalah 1, yaitu prinsip tanggung jawab. Kita sebagai atasan di sebuah perusahaan itu harus bisa bertanggung jawab atas jabatannya sendiri, terutama yang ada di sekitarnya seperti karyawannya. Yang kedua, prinsip keadilan. Didasarkan pada kebutuhan untuk menentukan kebebasan penuh kepada para karyawan-karyawannya untuk menjalankan tugas-tugasnya terhadap perusahaan tersebut itu. Yang ketiga, yaitu integritas moral. Seorang atasan juga dapat membuat komitmen pribadi gunanya untuk melindungi kepentingan profesinya pribadi dan sesuai mereka. Seperti yang sesuai mereka itu maksudnya seperti karyawannya. Dan selanjutnya soal nomor 3, yang di sini soalnya adalah apabila ada perusahaan yang memproduksi produk yang sebenarnya memiliki dampak negatif pada masa yang akan datang, seperti produk-produk makanan anak yang mengandung MSG, pewarna bukan makanan, dan sebagainya, namun ternyata banyak digemari oleh anak-anak. Bagaimana pendapat Anda terkait kondisi ini? Apakah perusahaan tersebut melanggar etika pemasaran dalam konteks produk? Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu etika pemasaran berkaitan dengan keputusan pemasaran yang menyangkut etika. Etika adalah sesuatu yang tidak tetap. Benar atau salah sebuah keputusan tergantung dari sudut pandang yang dipakai agar proses pemasaran bekerja secara bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Produsen dan konsumen harus sama-sama saling mengerti dan mempraktekkan perilaku yang etis. Kaitannya dengan aktivitas pemasaran, tidak dapat dipungkiri banyak sekali produsen yang memasarkan produknya secara etika yang bertentangan. Contohnya di sini ada sebuah perusahaan yang memproduksikannya produknya yang memiliki dampak negatif pada masa yang akan datang, seperti produk makanan anak yang mengandung MSG, pewarna makanan, dan sebagainya. Namun ternyata banyak digemari oleh anak-anak. Pendapat saya terkait kondisi ini adalah perusahaan ini sangat melanggar etika dalam konteks produk karena perusahaan ini dapat memuaskan dan banyak disukai anak-anak tetapi memiliki dampak yang sangat berbahaya pada anak-anak. Contohnya saja makanan yang mengandung MSG. Dampak negatif dari makanan yang mengandung MSG ini adalah sakit kepala, jantung berdetak kencang, nyeri dada, dan sebagainya. Jadi lebih baik kita sebagai produsen harus memikirkan dampak negatif dan positifnya juga untuk memproduksi produk yang kita jual itu, agar lebih banyak manfaat dan juga konsumen tidak menyesal membeli produk yang kita jual tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jawab dari soal-soal yang Ibu kasih.
Kalau ada kekurangan dan salah-salah jawab, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.